Nah, sekarang kita akan membahas uncertainty model gitu ya. Jadi uncertainty model ini apa? Ini adalah representasi spasial dari si kurva normal yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya serta kalian sudah pahami konsepnya bahkan sejak tingkat 2 gitu ya. Nah, jadi pertama kita plot dulu DEM kita ya. As it is, belum kita bersihin sama sekali. Mungkin masih belum terlalu banyak dibenerin systematic errornya, dilihat seperti apa. Nah, kalau mereka saling nyambung seperti ini berarti oke nih sistematik errornya udah gue perbaiki semua gitu ya. Patch testnya sudah masuk, semua data IMU sudah masuk terus-menerus gitu kan. Streamnya aman gitu ya, nggak ada delay, nggak ada apa. Habis itu sound velocity profiler, tides, habis itu positioning sistemnya semua sudah benar gitu ya. Nah, sekarang tinggal masalah outliernya. Mana nih data yang harus dibersih-bersihin gitu ya. Di sini saya bilang indicate the sounding artifacts. Kira-kira di mana? Kalau sudah berpengalaman, bahkan belum berpengalaman sekalipun ya kalian bisa mendebak mana yang real, mana yang tidak. Jadi yang besar-besar dulu, objek ini nih real ya karena dia continue. Objek ini real juga, dia continue, objek ini real gitu kan ya. Ini pun real, tapi kita harus hapus karena kita nggak perlu ngelihat ini. Ini kayak pembatas gitu loh. Kayak kalau di pelabuhan kan ada kayak apa ya, kayak pier-pier pembatas gitu ya, yang tiang-tiang gitu. Nah, itu yang ke survei, tapi kita nggak perlu lihat datanya, karena kita cuma pengen tahu kedalaman. Slope ini juga real gitu ya, jadi oke, we know what's real, and now we need to know what's not. Nah, pertama yang bulat-bulat ini nih error nih ya, karena ya kita nggak yakin itu tambakannya benar atau tidak gitu kan, karena dia nggak, apa ya, nggak konsisten juga. Dan di sini kita udah ngelewatin 2 kali ya, cuman karena apa ya, nggak make sense juga kalau kita bener-bener lewatin di 2 garis yang sama, ini garis yang pulangnya. Nah, tapi dia udah nggak nyampe ke situ, jadi kita nggak bisa konfirmasi itu betul atau tidak. So, itu kemungkinan akustik artefak. Lalu garis-garis ini nih ya, jelas ini tuh error yang harus kita hapus. Titik-titik ini nih ya, itu tuh juga error, kita harus hapus ya. Dan ya tadi itu ya, garis ini, titik-titik ini juga error. Lalu kita lihat juga, nah mana nih yang akibat dari goyangan kapal gitu ya. Contohnya kipas ini nih gitu ya. Kok dia bentuknya kayak kipas, ini gara-gara apa gitu. Nah, inilah saatnya surveying your survey gitu ya. Jadi sudah lihat indikasi kesalahan kira-kira apa, lalu kita lihat persuas gitu. Nah, SWOT yang pertama nih yang di sini nih, oh ternyata pitch-nya lumayan tinggi nih sampai 3 derajatan. Artinya memang kapalnya angguk-angguk dan agak bergoyang kanan kiri juga, dia rolling. Walaupun dia masih fine ya, masih di bawah 5 derajat. Itu yang menyebabkan dia agak-agak kayak kipas gitu. Jadi nggak benar-benar lurus garis gitu ya, tapi dia agak-agak kayak kipas karena dia sambil ngangguk-ngangguk sama kanan kiri. Dan kompensasinya masih cukup bagus sebenarnya ya. Kalau misalnya dia kompensasinya masih jelek, dia kayak bergelombang datanya seperti yang saya tunjukkan di materi pekan lalu. Lalu kita bentuk si uncertainty modelnya. Nah, uncertainty model ini tadi ya, jadi representasi spasial dari statistik yang kita hitung. Nah, jadi di sini merah-merah nih, artinya apa? Artinya banyak sekali data yang sudah dianggap outlier atau harus kita tolak dari model kita. Yang merah-merah ini juga gitu. Yang kuning-kuning ini dia masih di zona biasanya 2 sigma sampai 3 sigma ya. Jadi dia udah di luar 2 sigma tapi masih di bawah 3 sigma. Nah, di atas 3 sigma dia yang udah langsung dibilang outlier nih harus ditolak gitu kan. Jadi target kita, nah tapi uniknya yang bulat-bulat ini kok ijo gitu kan. Nah tapi saya memilih untuk curiga jujur. Karena ya titik-titik ini di luar zona pemetaan anyway. Jadi biasanya akan saya hapus. Jadi target kalian adalah membuat ini hijau. Kalau di MB system ya itu bisa membuat standard deviation model kayak gini. Nah tapi memang nggak bisa langsung merah sama kuning. Kita bisa melakukan itu secara manual setelahnya gitu ya. Nah tapi itu dia, itu agak menambah PR. Tapi kalau misalnya di software yang berbayar kayak Aiva, Navissuite, habis itu ada Karis, Chimera gitu ya, ini sudah akan ada embedded. Jadi istilahnya yang merah itu sudah di luar dari orde yang kita harapkan. Kuning tadi itu, dia sudah di luar orde, dia di luar 2 sigma, di bawah 3 sigma gitu. Cuman in a way kalau masih make sense kita masih bisa terima gitu ya. Nah, baru kita satu-satu ngelihat gitu kan. Oh, di sini banyak error di sebelah sana gitu kan, harus dihapus ya. Yang sebelah sini nih kiri ini kan banyak banget tuh ya error. Ini harus kayak
kita mesti ngapus manual titik-titik yang melayang di bawah dan titik-titik yang melayang di atas ini ya. Sementara lain ini benar. Nah, seringkali software-software yang berbayar ini dia punya metode pembersihan otomatis atau semi otomatis sendiri. Nah, waktu itu saya pakai Caris. Wah, ini waktu saya Cat A ya. Itu dia punya algoritma namanya Cube gitu. Jadi dia ngasih beberapa hipotesis gitu ya, yang si bed itu yang mana gitu. Nah, tapi ini ujung-ujungnya ya tetap harus saya cleaning juga agak-agak otomatis gitu kan karena dia di sini lumayan konsisten gitu kan karena memang objeknya beneran ada si apa ya palang-palang bawah air itu. Tapi kan kita nggak mau lihat. Jadi ya udah saya hapus sendiri gitu kan. Nah, setelah kita cleaning-cleaning, nah nanti hasilnya seperti ini. Sebenarnya saya punya data yang jauh lebih bersihnya, cuman somehow nggak tahu kenapa saya tidak menemukan yang si ijo banget itu, cuman goalnya kira-kira seperti inilah ya. Jadi kita mendapatkan lebih banyak data hijau, hampir tidak ada data merah dan minimum data kuning. Nah, jadi si floor yang kita hasilkan itu smooth seperti ini ya. Nah, ini kan jauh lebih masuk akal jadinya. Udah nggak ada data-data yang tadi garis-garis gitu kan. Nah, tapi memang mengurangi banyak data yang di outer beams. Nggak masalah karena toh yaitu data-data outer beams itu bisa jadi tidak terpercaya tuh data-data yang lihat nggak ada kayak garis-garis guratan-guratan gitu nih. Ini guratan-guratan ya. Nah, itu kan gara-gara outer beams ini juga. Nah, itu terhapus lah di processing yang saya lakukan pada saat itu tuh ya. Banyak yang kehapus-hapus. Tapi smooth gitu kan si floornya. Dan memang resikonya adalah ada data yang kosong. Nah, kalau ini memang mau tidak mau kosong. Kenapa? Karena ini lagi-lagi dia tuh di bawah palang gitu. Jadi kayak survei kita di sini udah semaksimum mungkin biar dia kena. Nah, tapi nggak masalah. Toh ini ada palang anyway. Jadi dapat kedalaman aja udah lumayan keren gitu kan. Nah, jadi oh ternyata range kedalamannya juga masih mirip antara 0 sampai 11 meter gitu kan. Nah, kita akan bicarakan interpolasi data di segmen selanjutnya.